Shalom, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di program Suluh, Suara Suluh atas kerjasama Radio Betani 107.7 FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Marita Kristiani, penyuluh Agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidomukti, untuk mengawali program Suluh pada pagi hari ini pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat, atas segala keadaan kami. Kami percaya bahwa setiap keberadaan kami atas seizin Tuhan, atas seizin kehendak-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau, melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus hati kami dalam kuasa nama-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan hati kami tertuju akan suara-Mu, tertuju akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin lebih baik lagi dan menjadi serupa di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi mempelai Kristus, nah kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu jadilah berani gagal dan bangkit kembali. Jadilah berani gagal dan bangkit kembali. Nah, kita semua tahu ya bahwa setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Tidak ada yang serta-merta langsung sukses. Tidak ada yang langsung tahu-tahu ya melakukan satu hal langsung sukses. Ya mungkin ada 1, 2, 3 orang. Tetapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita seringkali mengalami ya usaha. Satu persatu kita melakukan, melangkah, berharap bahwa usaha yang kita kerjakan akan berhasil, bahwa usaha yang kita lakukan akan selalu sukses. Nah, tapi apa yang terjadi? Kadangkala kita tidak mengalami kesuksesan ya. Kadangkala yang kita dapatkan adalah kegagalan demi kegagalan. Nah, mempelai Kristus yang terkasih, apakah kita saat ini juga mengalami kegagalan? Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami rasa untuk sudahlah ya, rasa untuk berhentilah ya, sudah jenuh, sudah penat. Setiap kali melakukan gagal, setiap kali menjalin usaha, membangun usaha satu persatu gagal di tengah jalan. Ataupun saat ini kita sedang gagal ya dalam pendidikan kita, gagal dalam jalinan hubungan kita. Nah, maka dari itu yuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Jadilah berani gagal, dan respon kita dalam kegagalan adalah bangkit kembali menjadi pemenang. Ada salah satu tokoh yang mengatakan, yaitu tokoh Theodore Roosevelt ya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Selama hidup tak mungkin kita tidak berbuat apa-apa, bukan? Ya. Jadi kegagalan bukanlah sesuatu yang langka. Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus kita hancur. Harus kita bersikap tidak lagi untuk bersemangat. Tetapi kita tahu bahwa setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Setiap orang yang pernah gagal. Ya, tapi saat kita mengalami kegagalan, yang terpenting adalah yang membedakan ya antara kita umat yang percaya kepada Tuhan adalah bagaimana respon kita untuk bangkit kembali.
ya. Kadang kita mengalami kegagalan, kita jatuh ya, kita jatuh dalam dosa, kita mulai lagi untuk bangun kehidupan kembali, kita mulai lagi gaya baru kembali, jatuh lagi. Tapi yakin dan percaya bahwa gagal ya itu ada, bukan sesuatu yang langka. Gagal benar-benar kita hadapi, tetapi yang saat ini kita butuhkan adalah untuk berani bangkit, berani untuk berjuang kembali, berani untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, nah sekarang kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa banyak tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan ya. Tidak semua tokoh Alkitab itu langsung sukses di dalam panggilannya. Tidak semua ya langsung mendapatkan berkat-berkat keberhasilan. Tetapi banyak ya tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Kita akan lihat yang pertama adalah tokoh Simson ya. Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus pasti pernah tahu, pernah dengar, bahkan sudah hafal ceritanya tentang Simson ya, orang yang terkuat ya, orang yang paling kuat karena kekuatannya terletak di rambutnya ya. Karena kekuatannya dia bisa melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatu untuk membela bangsanya, membela umatnya. Tapi bagaimana kehidupan Simson saat dia jatuh cinta ya kepada wanita yang cantik. Kemudian di sanalah ya rayuan ya. Wanita ini ingin mengerti ya, bagaimana kamu kok bisa jadi kuat ya? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang superstar ya? Akhirnya Simson ya, kita tahu Simson dia mengatakan kepada wanita yang cantik ya, kepada orang yang disenanginya, dia mengatakan bahwa kekuatanku terletak di rambutku ya. Akhirnya Simson ya dibuat jatuh cinta. Akhirnya ya Simson ini rambutnya digundul habis. Dia lemah, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika dia kembali mengingat akan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tumbuhkanlah rambutku kembali. Tuhan, berikanlah aku kekuatan kembali. Dan endingnya Simson kembali bisa kuat walaupun dia harus mengalami kebutaan. Dia kuat, dia bisa menjadi pemenang dan mengalahkan bangsa yang membuat dia jatuh, yang membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya Simson menjadi pemenang ya, bangkit kembali walaupun dia akhirnya mengalami kematian. Dan kedua, kita bisa melihat tokoh wanita yaitu Naomi ya. Kita tahu Naomi adalah seorang umat Israel, di mana dia berada di Israel. Kemudian Israel mengalami kelaparan. Kemudian Naomi ini beserta keluarganya, beserta suaminya, kedua anaknya pergi ke Moab. Dia berharap ya, yang namanya sebuah usaha. Dia berharap bahwa di Moab nanti dia tidak mengalami kelaparan. Di Moab nanti dia bisa merajut kembali ya kehidupan keluarga yang diberkati. Tetapi apa yang terjadi di negara Moab ya, di negeri Moab? Saat Naomi berada di Moab, bukan kesuksesan, bukan keluarga yang utuh yang dia dapatkan. Tetapi saat dia berada di Moab, dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anak lelakinya. Bayangkan si Naomi ini, dia punya harapan, ya, punya cita-cita bahwa perpindahannya dia akan menjadi hidup lebih baik. Tetapi endingnya apa? Mempelai Kristus yang terkasih, bahwa endingnya Naomi sudah tidak memiliki siapapun di dalam keluarganya. Dia hanya memiliki dua menantu, ya, Orpa dan Ruth. Dan akhirnya si Orpa ini kedua menantunya ini disuruh pergi ya, kembali ke negaranya masing-masing. Tetapi hanya satu menantu yaitu Ruth yang ikut tinggal diam bersama-sama dengan Naomi dan menuju kembali ke tanah Israel. Di Israel lah
Dia membawa semangatnya kembali, berusaha untuk membangun kehidupan bersama-sama dengan menantunya. Akhirnya singkat cerita, Naomi hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pemulihan karena dia kembali dekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kegagalan terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terpenting di awal tadi adalah bagaimana respon kita untuk bangkit kembali. Kita tidak bisa hidup di dalam kegagalan. Kita tidak bisa hidup di dalam trauma untuk menjalin hubungan, untuk membangun usaha, untuk mengenyam pendidikan kembali. Yuk stop ya. Kita menyembuhkan luka kita. Mungkin saat kita gagal ada luka-luka di dalam hati kita. Kita merasa gagal, bukan hanya gagal tetapi ditinggalkan oleh orang lain yang kita sayangi, ditinggal oleh orang lain yang sudah mendukung dan saling mendukung, dan akhirnya kita tiba-tiba jatuh, akhirnya kita ditinggalkan. Ya, trauma boleh Bapak Ibu, tapi ingat, trauma hanya cukup di dalam hidup kita untuk kita kembali bangkit ya, untuk kita kembali berjuang. Karena yang Tuhan inginkan adalah bangkit kembali lagi dan lagi. Cara mengatasi hidup kita dalam kegagalan, yang pertama adalah bangkit kembali lagi dan lagi. Mari kita punya kehidupan yang bangkit kembali. Kita punya kehidupan yang semangat kembali. Bapak Ibu yang terkasih, bangkit kembali butuh proses. Iya benar, butuh waktu Bapak Ibu. Enggak seketika langsung kita jatuh 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam kita langsung semangat kembali. Ya, mungkin orang seperti itu adalah orang-orang yang punya mental yang kuat. Tapi bagaimana kita yang tidak memiliki mental yang kuat? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita bangkit kembali lagi dan lagi bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, mari kita membaca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. Di situ firman Tuhan dikatakan ya. Amsal 24 ayat 16. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Bentar ya Bapak Ibu, tulus hatinya, kemudian iya. Oke. Hai orang jahat ya. Amsal 24 ayat yang ke-16. Saya akan ulangi kembali ya. Bentar. Iya, Amsal 24 ayat yang ke-16. Hai orang jahat, janganlah kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidaklah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari ya, di dalam Amsal 24 ayat 16 tadi ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, sebab itu 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, yuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari ya, kita adalah orang benar di dalam Tuhan. Saat kita gagal dan gagal, mari kita bangun kembali. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, bangkit kembali lagi dan lagi. Jangan patah semangat karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, cara mengatasi kita di dalam kegagalan adalah berpikir positif. Ya, Bapak Ibu mempelai yang terkasih,
ya, berpikir positif. Nah, gimana toh kok bisa disuruh berpikir positif padahal kita jatuh di dalam masalah, jatuh di dalam kegagalan. Yuk, mari kita rubah cara pandang kita. Mungkin saat ini kita gagal. Mungkin saat ini kita jatuh dalam dosa. Kita terus mengulanginya. Yuk coba ingat kasih Tuhan. Yuk coba ingat pengorbanan Tuhan. Dan ingat bahwa segala usaha kita ya walaupun saat ini jatuh. Tapi kita lihat, kita pikir positif. Tahun-tahun lalu ya, Tuhan bisa menghidupi. Apalagi tahun sekarang Tuhan pasti bisa menghidupi kita. Tahun lalu Tuhan buat kita masih bisa bernafas. Apalagi hari-hari ini kita masih menikmati berkat-Nya, menikmati nafas hidup kita. Maka dari itu yuk berpikir positif. Setiap kegagalan bukan akhir dari kehidupan kita. Tetapi kegagalan adalah permulaan kita untuk mengejar impian kita. Mari kita memandang kegagalan adalah permulaan Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, selalu ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan yang selalu berada di samping kita. Orang lain bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita bisa membacanya di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yosua 1 ayat 9 ya, Tuhan mengatakan janganlah kecut, janganlah tawar hati saat kita mengalami kegagalan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan. Mungkin saat ini kita sudah lelah. Mungkin saat ini kita sudah, aduh Tuhan, usahaku sudah gagal. Menjalin hubungan dengan orang lain juga sudah gagal. Apapun gagal ya. Mendidik anak yang saat ini kita tahu bahwa mendidik anak butuh kesabaran, butuh waktu, butuh kekuatan dari Tuhan. Tapi ingat dan percaya ya, saat kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di dalam kegagalan, saat kita ditinggal, saat kita jatuh ya, kita tahu bahwa ada luka di sana. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan Dia membalut luka-luka mereka. Mari Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan buat kita semua. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin saat ini kita gagal. Mungkin saat ini kita ditinggal oleh orang lain. Ditinggal oleh orang-orang yang dulu kita support mereka. Tetapi saat kita butuh support mereka, mereka meninggalkan kita. Ingat Bapak Ibu. Ya, di dalam Mazmur 147 ayat 3. Dia Tuhan yang mampu membalut luka kita, yang menguatkan hati kita. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk mencoba, tetapi teruslah mencoba, dan mencoba. Dan ingat, mungkin kita akan gagal, mungkin kita akan jatuh, tapi coba lihatlah, introspeksi diri saat kita gagal. Apakah saat kita melakukan usaha, kita sudah mengikutkan Tuhan dalam usaha kita? Apakah kita sudah berdoa? Apakah saat kita melakukan usaha, engkau masih tetap dekat dengan Tuhan? Ya, mungkin sebagai cambukan dalam hati kita. Mungkin saat kita gagal, kita mulai introspeksi diri. Oh iya, waktu aku menjalankan usaha, aku lupa Tuhan. Oh iya,
waktuku usaha lebih banyak daripada aku harus berdoa. Aku berdoa hanya 5 detik, 1 menit. Tetapi aku menekuni usahaku lebih dari 1-2 jam. Ya, aku bertemu dengan kekasihku lebih 3-4-5 jam dalam seminggu. Tetapi saat aku total, bagaimana aku pertemuan dengan Tuhan, bagaimana aku saat teduh bersama Tuhan, aku hanya seminggu total 1 jam. Yuk, Tuhan ingin kita fokus. Tuhan ingin kita kembali kepada tangannya, kembali kepada berkatnya, kembali kepada rahmatnya. Tuhan pasti menginginkan anaknya berhasil. Ya, karena di dalam keberhasilan Tuhan pasti merasa, wah, anakku hebat. Ya, akan muncul kemuliaan demi kemuliaan. Tapi bagaimana saat kita nanti berhasil? Ya, tetapi kita lupa Tuhan. Makanya Tuhan uji kita. Saat kita berada di titik yang terendah, saat kita berada di titik yang lemah, tidak punya apa-apa, apakah kita masih mau ya ngomong sama Tuhan, kembali kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bangkit kembali. Jangan takut gagal. Gagal itu hanya perjalanan demi perjalanan untuk kita menuju tangga yang selanjutnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus, dimanapun kita berada, mari kita bangkit kembali. Jangan merasa gagal, jangan merasa takut. Ya, setiap kali gagal, orang pasti akan takut untuk mencoba. Benar ya Bapak Ibu. Dulu saya nggak pernah yang bisa naik motor ya. Sekali naik motor jatuh, naik motor lagi jatuh ya. Kemudian saya merasa udahlah, rasanya menakutkan di jalan raya. Takut ya, takut ditabrak, takut menabrak dan segala macamnya. Nanti kalau aku belok kiri gimana, belok kanan gimana dan segala macamnya. Saat saya sudah mengatakan udahlah, mencoba lagi, akhirnya bisa naik motor. Mungkin saat ini teman-teman yang aku belum bisa memasak yang enak, aku dikatakan apa dan segala macamnya yang tidak baik. Yuk mencoba dan mencoba. Pasti kita bisa, oleh karena kita mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan patah semangat, terus bangkit kembali karena kita adalah orang yang benar. Jatuh kembali, bangkit kembali dan bangkit kembali. Dan mari kita bersama-sama bangkit di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama menuju kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kalaupun saat ini kami ada di dalam titik kegagalan, kalaupun saat ini kami berada di titik terendah, kalaupun saat ini Tuhan kami takut untuk mencoba, kami terluka, Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali melihat pengorbananmu. Kami mau kembali merajut mimpi-mimpi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika saat ini di dalam kegagalan kami tidak pernah melakukan, mengandalkan, mengeklikkan rencana kami dengan Engkau. Kami berusaha untuk berjalan sendiri. Kami berusaha untuk merasa bahwa kami kuat, kami mampu. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika saat ini kami mendapatkan teguran pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini kami mau menjadi bangkit kembali. Kami mau serta-merta membawa kekuatan kami disatukan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan setiap rencana-rencana kami di masa depan kami, hubungan kami, keluarga kami, masa depan kami, pekerjaan kami,
pendidikan kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan menyertai sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani. Engkau berkati radio ini semakin lagi untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan melalui siaran radio ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota, di Salatiga, di kota sekitarnya, bahkan di negara kami yang tercinta. Engkau lawat setiap pemerintahan, Engkau lawat setiap pemerintahan yang ada dengan kasih setiamu, dengan takut akan Engkau, dan kami melihat Tuhan cahaya kemuliaan, berkat senantiasa Engkau curahkan di dalam bangsa Indonesia, di negara ini, di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, kami menikmati berkat firman-Mu, dan kami akan kembali Tuhan beraktivitas selanjutnya. Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang menjagai dan membuat kami berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kembali lagi bersama Suluh untuk minggu depan. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan selamat menempuh kehidupan yang menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.